Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat rahimakumullah, akhi wa ukhti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam memanifestasikan keagungannya menggelarkan dua macam ayat. Yang pertama ayat Qur'aniyah yang tersirat dan tersurat di dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua ayat kauniyah yang tersebar luas di alam semesta ini dengan segala norma dan fenomenanya. Ayat Qur'aniyah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hidayah, tuntunan dalam kehidupan manusia, sebagai pedoman kehidupan manusia agar dia mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di ayat lain, di surat Al-Baqarah ayat 2, Allah firmankan bahwasanya Quran ini, Alkitab, merupakan hidayah yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ketakwaan inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa melekat pada diri kita, melekat pada jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala sengaja menurunkan Al-Qur'anul Karim agar manusia tertuntun hidupnya untuk bisa membedakan mana yang amal-amal yang dilakukan yang bisa menghantarkan dirinya kepada kebahagiaan kehidupan di akhirat kelak. Dan manusia dituntun pula oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa membedakan mana-mana perilaku amalan yang harus ditinggalkan yang bisa merugikan kehidupannya di akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah, selain anugerah iman dan Islam, ada satu anugerah nikmat yang luar biasa. Anugerah nikmat ini harus kita peroleh, harus kita dapati. Karena apabila kita bisa meraih nikmat anugerah nikmat ini, anugerah nikmat yang satu ini, anugerah nikmat setelah iman dan Islam, maka kehidupan kita akan beres semuanya. Kita akan merasakan kesenangan kehidupan baik di dunia, terutama kehidupan di akhirat kelak. Kerang apakah anugerah nikmat tersebut? Sehingga kita memang harus dapat memperolehnya, harus dapat meraihnya agar segala urusan kehidupan kita beres, agar segala kesenangan kehidupan di dunia dan di akhirat terutama bisa kita peroleh. Tiada lain anugerah nikmat yang luar biasa ini setelah nikmat iman dan Islam adalah anugerah nikmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab manakala seseorang sudah mendapatkan rahmat ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan oleh Allah
ke dalam surganya dan dihindari dari azab neraka. Apapun dosa yang pernah kita lakukan, sebesar dan sebanyak apapun dosa yang pernah manusia lakukan, apabila mendapatkan rahmat anugerah magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya menjadi beres. Jamaah rahimakumullah, saya ingin memberi ilustrasi. Ketika ada 2 orang karyawan dalam sebuah perusahaan, setelah berbakti berpuluh tahun lamanya, dan dia sudah cukup lama dalam pengabdian dalam perusahaan tersebut, sampailah kepada masa pensiun. Kedua pekerja tersebut, kedua karyawan tersebut menghadap kepada bosnya seraya melaporkan bahwa dirinya telah melakukan pengabdian berpuluh tahun di perusahaannya dan kini sudah masuk kepada masa pensiun. Sebelum si bosnya memberikan pensiun kepada keduanya, dia meminta agar keduanya untuk sementara waktu mengerjakan proyek yang baru saja didapat oleh perusahaan tersebut, yaitu membuat 2 buah bangunan rumah tinggal, yang kedua bangunan tersebut diharapkan kalian bisa membantu untuk menyelesaikannya sebelum kalian meninggalkan dan pensiun dari perusahaan ini. Akhirnya tugas ini disanggupinya. Selang beberapa lama, si A mengerjakan sebuah rumah di suatu tempat dan si B pun melakukan yang sama, membuat pekerjaan tugas membuat rumah di tempat yang lain. Apa yang dilakukan si A ketika menyelesaikan pekerjaan tugas terakhir ini? Dia melakukannya dengan sembarangan. Yang penting dia menyelesaikan tugas akhir ini dan dia segera mendapatkan pensiun dari bosnya. Dia mengerjakan rumah itu asal-asalan, yang penting segera jadi. Sebaliknya, si B mengerjakan tugas terakhirnya ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kehati-hatian. Dia kerjakan dari mulai pondasi, dibuatnya pondasi sekokoh dan sekuat mungkin. Dibuatnya bangunan itu indah. Ketika dia berkesulitan akan melaksanakan konstruksi, dia meminta advice kepada ahlinya, sehingga meyakinkan bahwa apa-apa yang dia kerjakan itu betul-betul akan membuat bangunan tersebut kuat. Dalam finishing pun, sampai-sampai memilih warna cat pun, dia meminta ahlinya agar bangunan itu terlihat indah dan nyaman apabila ditempati. Akhirnya setelah keduanya menyelesaikan tugas akhirnya itu, mereka pun kembali menghadap kepada bosnya serta melaporkan bahwasanya tugas yang mereka emban sudah dilaksanakan. Lantas si bosnya menerima kunci dari keduanya. Setelah kunci itu diterima, si bosnya berkata, kunci ini saya kembalikan lagi kepada kalian masing-masing. Inilah kunci yang engkau kerjakan wahai A. Silahkan rumah itu hadiah buat kamu. Begitu pula kunci yang diserahkan oleh si B dikembalikan kepadanya. Dan dia pun menyampaikan bahwa rumah yang engkau kerjakan itu adalah merupakan hadiah dari perusahaan. Tentu saja, akhi wa ukhti rahimakumullah, betapa menyesal si A yang sudah mengerjakan pekerjaannya dengan ala kadarnya saja. Tetapi sebaliknya si B betapa bahagia dia telah melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan ternyata itu kembali kebaikan itu untuk dirinya. Itulah jamaah rahimakumullah, gambaran bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa-apa yang kita lakukan. Semua yang kita kerjakan akan kembali kepada kita sekalian. Oleh karenanya, kita jangan pernah berputus asa akan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pernah ada
masyarakat Baduy, masyarakat Bedawi yang menghadap kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami datang menghadapmu sebagai orang yang penuh noda dan dosa. Kami biasa melakukan maksiat, kami merampok, kami berzina, kami mabuk, dan lain sebagainya maksiat pernah kami lakukan. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa kami ini?" Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kepada mereka yang telah melampaui batas terhadap dirinya. La taqnatu mir rahmatillah. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan engkau putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jami'an, semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah mempunyai sifat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Inilah jamaah rahimakumullah, akhi wa ukhti rahimakumullah. Kita berharap sekali, senantiasa harus berusaha agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Tentu saja dengan melakukan taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya taubat. Kita mengakui kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang pernah kita lakukan, maksiat yang pernah kita lakukan, dan kita menyesali tidak akan dan berjanji tidak akan berbuat lagi melakukan dosa tersebut. Setelah kehidupan yang terakhir ini, di umur yang penghabisan ini, kita akan mengisi dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik, sehingga betul-betul Allah akan menurunkan rahmat ampunannya. Mudah-mudahan saja, akhi wa ukhti rahimakumullah, kita dapat memperoleh anugerah nikmat yang luar biasa itu, yaitu nikmat ampunan, nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak urusan kehidupan kita di akhirat menjadi mudah dan Allah berkenan memasukkan kita kepada syurga firdausnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.